Nah, kembali ke apakah trading itu suatu fatamorgana atau tidak? Halo teman-teman. Ya, mumpung kalian ada di sini, saya mau tanya nih. Pernah nggak kalian ngerasa tradingnya itu loss terus ya, MC terus, dan nggak pernah profit-profit gitu ya? Jadi, apakah trading forex itu fatamorgana? Fatamorgana itu dalam artian ya itu cuman tipuan dan kalian nggak pernah bisa trading atau kalian nggak akan pernah bisa profit di dalam trading forex ini. Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Coba kalian yang pernah merasa seperti itu jawab ya di komentar. Di sini kita diskusi bareng di komentar ini ya. Tapi sebelumnya saya mau di video kali ini saya tujuannya mau ngasih edukasi juga buat teman-teman sebenarnya seperti apa sih trading forex itu dan apakah dari sudut pandang saya seperti apa, apakah benar-benar fatamorgana atau trading forex itu bisa benar-benar dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan atau bahkan nanti bisa digunakan sebagai instrumen investasi yang digunakan untuk hari pensiun nantinya ya. Itu sangat penting sekali buat hari pensiun. Saya masuk ke forex itu dari tahun 2015 ya. Tapi kalau di trading saya masuknya dari tahun 2013. Jadi awal mula belajar trading itu saya belajar di saham. Kemudian untuk di forexnya baru tahun 2015 karena saya masuk ke salah satu broker lokal gitu ya, dan belajar di situ ternyata ada sisi lain yang berbeda dari antara trading saham dan forex ya, dan saya jadi belajar cukup banyak insight di dunia trading pada saat itu. Nah, karena memang tuntutan pekerjaan waktu itu ya, di broker kan kita dituntut untuk mencari nasabah atau mencari klien. Cuman yang diajarkan di broker lokal itu dengan apa yang saya lakukan itu berbeda. Karena kalau di broker lokal itu biasanya dia nge-push supaya orang itu masuk untuk ke broker untuk deposit lah ya, untuk deposit di situ. Nggak peduli dia itu bisa trading atau enggak. Nah, saya lihat di sini, wah ternyata ada masalah di sini ya. Karena orang yang tiba-tiba diajak untuk masuk ke aset instrumen investasi dengan resiko yang paling besar ya, dengan resiko kerugian bisa sampai habis juga, itu salah di sini. Sebenarnya kalau instrumen investasinya itu aman alias instrumen investasinya itu resikonya kecil gitu ya. Kalau orang dipaksa masuk ke situ itu pun masih oke-oke aja ya, meskipun ya tetap harus dikenalkan resikonya seperti apa. Tapi kalau cuman dipaksa dan diajak dengan iming-iming keuntungan sekian dan dapat kekayaan sekian, balik modalnya sekian dan lain-lain sebagainya, itu salah menurut saya. Makanya kebiasaan saya ketika ada orang tanya atau ketika mencari klien waktu itu, ya pertama saya ajari dulu ya gimana caranya dari awal ketika buka akun, kemudian buka akun demo, terus gimana cara entry posisinya seperti ini, terus cara analisa secara sederhana terlebih dahulu ya, step by step lah intinya. Jadi itu merupakan ibaratnya bimbingan dari saya, dan sampai sekarang ketika banyak orang yang masuk ke chat WA itu pengen belajar trading, ya saya perlakukan seperti itu. Pertama saya tanya dulu karena memang orang itu kan masih asing ya, baru pertama kali masuk kan, otomatis saya belum tahu nih profil resiko trading dia itu seperti apa gitu kan. Jadi harus saya tanyain dulu gimana, sudah berapa lama tradingnya, trading pakai apa, indikatornya apa, atau kalau masih baru ya berarti saya harus memperkenalkan trading itu secara sederhana sampai dia benar-benar tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang chat di WA saya dan saya tanya detail mengenai modalnya, lot yang dipakai apa, indikatornya yang dipakai apa, ya langsung saja jawab jujur ya, karena itu juga menentukan gimana perlakuan saya terhadap teman-teman di dalam chat ini. Dan kalau teman-teman pengen chat saya, teman-teman bisa ngisi data di gainhunter.com/free, karena nanti secara otomatis saya sistemnya itu akan ngechat di WA teman-teman secara langsung.
Dan langsung saya kirim juga link untuk masuk ke grup Telegram saya. Jadi teman-teman bisa langsung saja masuk ke gainhunter.com/free. Nah, selain metode yang saya gunakan untuk menghandle klien yang saya pelajari dari broker itu ya, saya juga untuk saat ini saya mengisi webinar di broker juga ya, di XM broker luar negeri, di XM ya. Dan kenapa saya lebih milih broker luar? Karena di broker luar itu untuk masuk ke broker ya, untuk apa? Orang untuk trading di broker itu tidak dipaksa. Jadi orang yang benar-benar butuh untuk melakukan transaksi trading, dia akan daftar sendiri dan nggak ada paksaan. Deposit withdraw juga bebas semaunya si broker. Bahkan kalau kita misalnya sudah mandiri itu ya, bisa WD dan deposit sendiri, nggak perlu bantuan dari pihak brokernya untuk membantu, ya itu bebas-bebas saja gitu ya. Jadi itu sih pandangan saya mengenai broker luar, yang cenderung saya lebih milih broker luar ketimbang broker lokal ya. Mungkin ini jadi perdebatan, tapi ya memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Nah, kembali ke apakah trading itu suatu fata morgana atau tidak? Sebenarnya gini, saya coba berkali-kali untuk trading ya. Memang saya perhatikan dulu ketika saya tradingnya itu modelnya seperti ini ya. Saya trading modal 1 juta atau 10 juta gitu ya. Oke, saya taruh di situ terus gitu, saya trading terus, nggak pakai hitungan berapa kali open posisi, terus target profitnya berapa, terus target saya akan WD itu kapan, itu nggak saya tetapkan di situ ya. Ya pokoknya analisanya benar terus, memang analisanya benar terus. Tapi pada suatu ketika analisa yang atau strategi dalam analisa kita itu kan pasti punya kelemahan ya. Otomatis pada suatu ketika market itu bergerak nggak tentu, ya pasti kita akan habis di situ, kita akan loss di situ, dan lossnya juga nggak kira-kira, bahkan bisa sampai langsung dalam satu kali transaksi itu langsung bikin kita MC. Dan saya perhatikan kebanyakan transaksi yang loss itu transaksinya lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 20 kali. Nah, saya punya pendapat gini, mungkin teman-teman bisa coba juga, dan kita mungkin bisa sama-sama coba, tapi saya sudah mencoba ya. Saya deposit, terus saya batasi open posisinya itu cuma 10 kali. Dan untuk open posisi itu nggak harus setiap saat, pada saat marketnya buka atau pada saat jam-jam nganggur itu kita langsung open posisi random seperti itu, enggak ya. Tapi benar-benar kita open posisinya hanya pada saat ada momen saja. Kalau mau lihat-lihat market terus-menerus ya it's okay, terserah teman-teman ya. Tapi jangan ini ada jangan FOMO lah ibaratnya. Ini ada momen nih, momen bagus ini langsung masuk, itu jangan. Tapi benar-benar teman-teman itu manfaatkan momen yang kenceng banget. Misalnya teman-teman bisa manfaatkan pas ada momen berita, itu bagus ya. Cuman kadang-kadang buat pemula sih jangan dulu, hindari ya, karena volatilitasnya itu bikin bingung. Terus ada momen-momen yang ketika marketnya itu trendingnya satu arah, artinya kalau naik ya naik terus, turun terus gitu. Nah, itu saja yang teman-teman ikuti ya. Jadi berita atau tren naik dan tren turun. Ini untuk pemula ya. Coba teman-teman lakukan itu dan batasi open posisinya, lalu kasih target kapan mau WD. Apakah ada perbaikan? Kalau misalnya teman-teman sudah praktek seperti itu ya, kemudian ada perbaikan, coba teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng nih di video kali ini. Semoga video ini juga bisa membantu teman-teman untuk menganggap bahwa trading itu yang awalnya fata morgana ya, kayak sesuatu hal yang indah gitu ya, bisa profit, bisa kaya, bisa beli apa-apa murah banget gitu ya. Tapi benar-benar trading itu bisa menjadi alat untuk mengembangkan aset kita, yang dari semula aset kita cuman berjumlah 1 bisa berjumlah menjadi 1,5 atau bisa berjumlah menjadi 2, seperti itu. Karena memang
tujuan utama dari trading itu bukan untuk kaya, tetapi untuk mengatur resiko ya, untuk mengatur resiko dan untuk mengembangkan aset kita supaya aset nganggur kita itu bisa ibaratnya dia bisa bekerja menghasilkan gitu ya. Kalau kita punya uang nganggur kan juga pusing juga ya, nggak, uang nganggur ini mau kalau didiemkan nanti kena inflasi, tapi kalau di trading kan kita belum bisa trading. Nah kalau belum bisa trading ya teman-teman bisa belajar di Gain Hunter ya. Nanti saya pandu lah kalau teman-teman mau belajar di Gain Hunter ya, daftarnya di gainhunter.com/free. Oke, mungkin gitu saja untuk video kali ini. Let me your opinion in the comment. Mari kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.